Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhat Hukum, selamat bertemu kembali dengan saya, Ismail Marjuki, dalam channel Curhat Hukum Ismail Marjuki. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang hak guna usaha. Nah, sebelum saya melanjutkan materi, mohon kesediaan rekan-rekan atau sahabat untuk like, subscribe, dan komen serta share di bawah ini. Sahabat Curhat Hukum, apa yang dimaksud dengan hak guna usaha? Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Nah, berapa jangka waktu yang diberikan? Menurut Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, jangka waktu yang diberikan adalah 25 tahun. Tetapi untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang memerlukan jangka waktu yang lebih lama, jangka waktunya bisa saja tidak 25 tahun tetapi 35 tahun. Dan setelah jangka waktu periode pertama itu jatuh tempo, jangka waktunya bisa diperpanjang lagi menjadi 25 tahun lagi, ditambah 25 tahun lagi maksud saya. Nah, itu berdasarkan UU-PA atau Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Akan tetapi berdasarkan Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, mengenai jangka waktu ini dimodifikasi ya, atau diperkaya lagi sehingga dapat langsung diambil atau diberikan selama 60 tahun. Ya. Jadi 35 tahun ditambah 25 tahun langsung diberikan di muka. Kalau 60 tahun sudah jatuh tempo, maka dapat diperpanjang lagi 35 tahun lagi. Sehingga total adalah 95 tahun. Sahabat Curhat Hukum, yang dapat mempunyai hak guna usaha adalah warga negara Indonesia dan juga badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Lalu, sebagaimana tadi katakan, tanah yang dapat diberikan sebagai hak guna usaha adalah tanah negara. Apabila tanah yang akan diberikan hak guna usaha tersebut merupakan kawasan hutan, maka HGU itu dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan statusnya dari kawasan hutan. Lalu, hak guna usaha atas tanah yang akan diberikan di atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu, maka pemberiannya itu dapat dilakukan setelah selesaikannya pelepasan hak dari tanah tersebut. Misalnya, awalnya adalah tanah masyarakat yang memang belum didaftarkan, yang kita kenal dengan tanah girik dan sebagainya. Ketika ada perusahaan ingin memerlukan atau ingin mendaftarkan hak guna usaha atas tanah tersebut, maka masyarakat harus melepaskan haknya kepada negara, lalu perusahaan atau pemohon mengajukan permohonan kepada negara dan negara akan memberikan hak guna usaha tersebut. Nah, apabila di tanah yang akan diberikan hak guna usaha tersebut terdapat tanaman atau bangunan milik pihak lain, maka orang yang akan menerima hak guna usaha itu harus memberikan ganti rugi kepada pemilik bangunan atau pemilik tanaman yang di atasnya akan diberikan hak guna usaha. Sahabat Curhat Hukum, sebagaimana hak atas tanah yang lainnya, hak guna usaha ini pun harus didaftarkan di kantor pertanahan. Termasuk kalau dijual, dihibahkan atau menjadi bagian dalam penyertaan modal. Dan hak guna usaha ini juga dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan pengikatan berupa hak tanggungan. Sahabat Curhat Hukum, kalau tadi sudah ada pemberiannya, lalu siapa yang berwenang atau berhak atas pemberian HG tersebut, maka bagaimana hak guna usaha itu dapat hapus? Hak guna usaha itu dapat hapus yang pertama karena jangka waktunya berakhir. Yang kedua, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir. Yang ketiga, dilepaskan oleh pemegang haknya. Yang keempat, dicabut untuk kepentingan umum. Yang kelima, tanahnya ditelantarkan
Yang keenam, tanahnya musnah. Dan yang ketujuh adalah apabila pemegang haknya telah berubah menjadi warga negara asing. Nah, inilah sekilas tentang hak guna usaha. Yang penting secara singkat bahwa biasanya atau hak guna usaha ini diberikan untuk ya perkebunan-perkebunan yang kita tahu ada di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan mungkin di daerah-daerah lain. Itu menggunakan hak guna usaha. Ya, perikanan, pertanian, peternakan. Dan inilah yang membedakan hak guna usaha dengan hak guna bangunan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.